Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya? Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di masih serial Bacain Sejarah, dan kita masih ada di kronologi sejarah tahun 622 Masehi. Ada banyak peristiwa yang terjadi di tahun ini. Ada 6 peristiwa penting yang mengubah sejarah dari dunia Islam, dan ada 3 peristiwa penting dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam adalah Baiat Aqabah kedua yang sudah dijelaskan, kemudian yang sudah dibuatkan ya videonya. Kemudian yang kedua adalah hijrah kaum muslimin dari Makkah ke Yathrib. Yang ketiga pendirian Masjid Quba, masjid pertama dalam sejarah Islam. Kemudian yang keempat ada sholat berjamaah, sholat Jumat yang pertama dalam dunia Islam. Kemudian tibanya Rasulullah di Madinah, dan yang terakhir adalah peristiwa pembangunan Masjid Nabawi. Sementara 3 peristiwa penting yang sangat bersejarah yang terjadi di luar negara Islam. Yang pertama adalah masih datang dari pertempuran panjang antara Bizantium dengan Persia Sasan. Dan ada juga pertempuran Issus antara Romawi Romawi Bizantium mengalahkan tentara Persia Sasan, dan Anatolia dapat direbut kembali oleh Heraklius, dan ini menjadi titik balik kemenangan Heraklius setelah kekalahannya yang cukup drastis ya, karena beberapa daerah-daerah penting bahkan seberang dari Konstantinopel itu bisa direbut oleh Persia. Dan yang terakhir adalah kematian Andronicus, patriark dari Alexandria. Patriark ini adalah seorang pemimpin agama dari Koptik Ortodoks. Dan teman pecinta sejarah, kita masih ada di peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Lalu berikutnya kita akan masuk ke dalam ruangan Darun Nadwah, dan kita akan ikut duduk bersama mereka dan ikut menyaksikan apa sih yang ada di dalam tanda kutip ya, ikut menyaksikan apa yang ada di dalam rapat tersebut, apa sih yang dibicarakan oleh mereka. Rapat itu dibuka oleh Abu Jahal dengan menguraikan diri Nabi SAW dan pergerakan yang dikobar-kobarkan, serta menerangkan adanya berbagai rintangan yang telah diperbuat oleh kepala-kepala kaum Quraisy atas diri Nabi. Dan setelah menguraikan tentang dakwah Nabi, kemudian dan sepak terjang dakwah Rasulullah SAW, kemudian dia juga mengatakan tentang imbasnya. Kemudian dia meminta usul dari para peserta rapat, apa yang harus dilakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW itu. Banyak yang memberikan usul, satu persatu mulai mengeluarkan pendapatnya, dan di antara pendapat itu bisa disimpulkan ada beberapa pendapat. Usul yang pertama, Muhammad itu dijaga saja di rumahnya, di muka, di belakang, di kiri, dan di kanan rumah itu. Diadakan penjagaan yang kuat agar ia tidak berani keluar dari rumahnya. Adapun jika ia sampai berani keluar sewaktu-waktu, ditangkap saja dan terus dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara hendaknya jangan diberi makan dan minum, biar dia mati dengan sendirinya. Ini kelompok pertama yang mengatakan di penjara saja di rumahnya gitu, dijaga dengan ketat. Masih dari usulan yang dijaga dengan ketat, usulan lainnya ada yang mengatakan lebih baik Muhammad itu dipenjarakan dalam suatu rumah dengan diikat kokoh-kokoh, dan jendela rumah itu jangan dibuka-buka, makanan cukup dilempar dari luar, dan lain-lainnya sehingga ia binasa. Jadi ada yang mengatakan jadi usulnya itu sama di penjara, tapi ada yang mengatakan di penjaranya di rumah dijaga dengan ketat, ada juga di suatu rumah yang bukan rumah Rasulullah SAW, tapi intinya sama. Lalu orang tua penasehat segera bersuara, katanya jangan diperlakukan semacam itu. Saya tidak mufakat demi Allah. Jika sekiranya tuan-tuan berbuat demikian, tentulah sia-sia belaka, sebab tuan-tuan telah tahu bahwa Muhammad itu adalah seorang yang cerdik dan licin.
Jika dia diperlakukan semacam itu, tentulah perintah-perintahnya dapat menembus melalui pintu keluar rumah kepada sahabat-sahabatnya. Jika dia diperlakukan semacam itu, tentulah perintah-perintahnya dapat menembus melalui pintu keluar rumah kepada sahabat-sahabatnya. Selanjutnya, dapat juga pengikut-pengikutnya menolong dia dengan jalan meloncat dari luar pagar dan akhirnya melepaskan dia dari ikatan tuan-tuan, katanya. Dan setelah disanggah, tidak disetujui oleh si orang tua penasehat tadi, si iblis tadi, lalu disetujui juga oleh orang lain pendapat iblis itu gitu, bahwa pandangan iblis itu cermat dan benar. Kemudian ada juga yang berpendapat sebaiknya Muhammad itu ditangkap saja, lalu dijerat dan dimasukkan ke dalam peti dengan ditutup rapat-rapat sampai ia binasa, habis perkara. Ditimpali juga oleh yang lain, sebaiknya Muhammad itu kita serbu bersama-sama di rumahnya, lalu kita tangkap dan kita jerat. Kemudian kita bawa dan kita pertontonkan di muka halayak ramai. Akhirnya kita lihat saja bagaimana nanti, apakah ia mau mengubah pikirannya atau tidak. Seorang lainnya lagi memaparkan pendapatnya. Tidak, jangan begitu. Menurut saya sebaiknya kita, para kepala dari ketua kaum Quraisy, datang bersama-sama ke rumah Muhammad. Lalu terlebih dahulu kita bertanya kepadanya, apakah ia sanggup menghentikan kelakuannya yang sudah-sudah atau tidak. Jika tidak, kita tangkap bersama-sama dan kita jerat, lalu kita bawa ke hadapan rapat ini. Kemudian terserah bagaimana sikap kita terhadap dirinya dan hukuman apa yang hendak kita jatuhkan atas dirinya, biar dia mendengarnya sendiri di sini. Pimpinan rapat kemudian meminta pendapat kepada penasehat si orang tua si iblis tadi berkaitan dengan usul-usul yang telah dikemukakan. Lalu penasehat itu mengatakan pendapat-pendapat itu belum dapat saya setujui. Maka dari itu carilah pendapat yang lain. Kemudian ada yang mengusulkan juga, tetapi ini orang-orang yang bicara tidak disebutkan ya siapa dan dari keluarga yang mana, dari kabilah yang mana. Jadi hanya disebutkan saja ada yang mengusulkan. Menurut saya hal ini tidak usah saya bicarakan dengan panjang lebar. Sekarang sebaiknya kita putuskan saja untuk menyuruh 2 orang gagah berani lagi perkasa untuk menangkap Muhammad. Lalu ia diikat dan dicampakkan ke dalam sumur, habis perkara. Sebab telah nyata-nyata bagi kita bahwa ia adalah seorang yang berani memecah belah persatuan dan kesatuan kita yang sudah kokoh, juga melanggar serta menyalahi adat istiadat kita yang telah beratus tahun dikerjakan oleh orang-orang tua kita. Lalu ada pula yang mengajukan usul, sekarang baiknya begini saja, Muhammad itu kita datangi bersama-sama di rumahnya, lalu kita tanya dengan paksa apakah ia mau tunduk dan mengikuti kehendak kita atau tidak. Jika telah nyata bahwa ia tidak mau tunduk, sebaiknya kita tangkap bersama-sama. Kita bawa keluar rumahnya. Kemudian kita sakiti sedikit demi sedikit agar ia jangan sampai mati. Sebab kasihan jika sampai mati, maklumlah, karena ia keturunan dari pahlawan-pahlawan kita dahulu. Bukankah kita semua masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan dia? Dengan cara demikian, barangkali saja kelak ia mau tunduk dan mau mengikuti kita. Ada juga yang berpendapat ini mungkin orang yang masih mempunyai rasa kasihan ya, meskipun disiksa dulu katanya, tapi jangan sampai dibunuh. Ada lagi orang yang berpendapat, pendapat saya tidak begitu katanya. Sekalipun ia termasuk kerabat kita, tetapi ia telah nyata-nyata memusuhi kita. Oleh karena itu, lebih baik kita usir dia dari Makkah ke tempat yang benar-benar jauh dari pergaulan kita untuk selama-lamanya. Sebab kalau kita aniaya di Makkah, sudah tentu pengikut-pengikutnya akan membelanya dengan sekuat-kuatnya. Akibatnya di sini tentulah terjadi pertumpahan darah antara sesama diri kita. Dengan suara perlahan-lahan, orang tua penasehat itu memberikan pendapatnya. Menurut pertimbangan saya, janganlah tuan-tuan mengusir Muhammad ke luar negeri. Karena kalau ia diusir, tentulah di tempat lain ia masih dapat menyiarkan pergerakannya. Jadi sudah ada beberapa usul ya. Yang pertama dipenjarakan, baik di rumahnya ataupun di luar.
kemudian akhirnya dibunuh. Ada juga yang diusir lalu dibunuh, ada juga yang diserbu langsung ke rumahnya lalu dibunuh, terus ada juga yang diserbu tetapi jangan sampai dibunuh gitu. Dan ada juga yang berpendapat sebelum melakukan semua itu diminta dulu perjanjian lah dengan Muhammad apakah mau melakukan lagi atau tidak gitu. Tetapi semua usul itu pada intinya ditolak oleh penasehat tadi ya, si iblis tadi, penasehat kemaksiatan lah ya boleh dikatakan, karena di sini dikatakannya dia adalah seorang penasehat, dianggap oleh peserta rapat dia adalah penasehat, sehingga segala usul itu ditanyakan kepada dia bagaimana pendapat dia. Terakhir dia berpendapat bahwa kalau diusir keluar maka dia di tempat lain tentu akan menyebarkan dakwahnya, dan itulah yang sebetulnya yang diinginkan oleh kaum muslimin, karena keluar dari Mekah, hijrah ke Yathrib lalu berdakwah di Yathrib dan membangun peradaban dari Yathrib. Jadi kalau misalnya diusir, kasarnya ya, kalau misalnya intinya ya, kalau misalnya diusir ya itu sesuai dengan keinginan kaum muslimin. Ini lanjut lagi kata si iblis tadi, tentunya hal ini telah tuan-tuan mengerti dan maklumi. Ia adalah orang yang lidahnya licin, perkataannya lemah lembut, suaranya manis, dan ceritanya menyenangkan. Oleh karena itu, di mana saja ia berada tentu dapat memikat hati orang lain, bukan? Kita harus menyadari hal itu. Jadi kalau ia diusir ke luar negeri, ia tentu akan memperoleh pengikut yang lebih banyak. Dan akhirnya ia dapat melawan serta mengalahkan tuan-tuan. Jadi saya tidak menyetujui usul pengusiran Muhammad. Nasihat itu disambut oleh hadirin dengan serentak. Sungguh betul, demi Allah, kata tuan yang terhormat itu. Kita mufakat bahwa jangan sampai ia diusir, sebab itu lebih berbahaya dan lebih mengkhawatirkan. Dari dalam gedung Darun Nadwah itu terdengar sorak-sorai ya, jadi setuju. Jadi suaranya itu terdengar lebih keras daripada bicara satu orang, sehingga terdengarnya itu sorak-sorai dan gemuruh gitu. Dan ini juga dihentikan oleh si penasehat tadi, dihentikan, jangan bicara keras-keras katanya, ini adalah rapat rahasia. Tapi kata-katanya itu masih kalem ya. Kita yang berapat ini adalah orang-orang terpilih sebagai kemudian panjang kata-katanya panjang, nasihatnya panjang, tetapi intinya memperingatkan supaya jangan sampai suara gemuruh ini nyampe keluar. Jadi harus tidak mencurigakan gitulah. Karena katanya beritanya itu bahaya kalau sampai kepada Muhammad katanya. Dan perlu saya terangkan bahwa Muhammad itu bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang yang mempunyai mata-mata dari orang halus. Kita tidak tahu ya siapa yang dimaksud oleh iblis ini sebagai orang halus. Jadi andai kata rapat hari ini tidak segera mengambil keputusan yang pasti, niscaya tentara Muhammad dari orang-orang halus itu akan mengetahuinya dan mengabarkannya kepadanya. Jika terjadi begitu, sudah barang tentu ia akan lekas melarikan diri dari sini. Dan peringatan itu tentu saja diterima oleh yang lain, dibenarkan karena masuk akal juga bagi mereka gitu ya. Entah orang-orang halus ini siapa, tetapi intinya mereka yakin bahwa jika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka rencana kita akan gagal. Rencana mereka akan gagal. Itu jalannya rapat sebelum diambil keputusan final dalam rapat luar biasa yang diadakan di Darun Nadwah tersebut. Sebelum kita maju ya ke judul berikutnya, ada satu hal atau dua hal mungkin yang bisa kita ambil dari sikap iblis ini ya, atau tiga mungkin ya. Yang pertama bahwa dia itu tadi ya, dari kata-kata ada makhluk halus, ada orang halus kata dia, ada orang halus yang akan menyampaikan berita ini ke Muhammad. Dan bagi kita orang Islam mungkin ini tidak akan nyampe di pikiran orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy.
Tapi di pikiran kita sebagai seorang muslim, kita juga meyakini bahwa ada makhluk di luar manusia seperti malaikat itu yang akan menyampaikan berita kepada Allah, ya, berita kepada Rasulullah, diutus oleh Allah gitu. Dan jin ini, si jin lagi, dan iblis ini tahu betul karena dia pun bukan dari manusia kan gitu. Jadi dia tahu betul bahwa berita ini, sebetulnya dia nyadar bahwa berita ini akan nyampe kepada Rasulullah SAW. Makanya dia mengatakan rapat ini harus cepat diselesaikan, harus ada keputusan. Jangan sampai tertunda, supaya kita lekas-lekas bersikap, supaya kita lekas-lekas berbuat gitulah, sebelum beritanya nyampai kepada Muhammad. Nah, di sini kan dia sadar bahwa berita, ya di satu sisi dia nyadar, tapi di satu sisi juga menunjukkan kebodohannya. Dia sadar bahwa berita ini akan sampai kepada Rasulullah, tetapi bodohnya dia tetap melakukannya, dan dia tetap melakukannya meskipun dia tahu atau lupa entah bahwa Allah itu kan maha tahu, yang mau suaranya sorak-sorai, mau bisik-bisik, mau di dalam hati gitu ya. Ketika Allah berkehendak untuk menyampaikan kepada Rasulullah berita ini, maka berita ini akan sampai dengan sendirinya. Mau disembunyikan serapat apapun, mau dipercepat atau diperlambat rapat itu, mau eksekusinya atau pergerakannya segera atau kapanpun, kalau Allah berkehendak berita itu akan nyampe gitu ya. Jadi ternyata pengetahuan itu, nah ini di sini kita ambil hikmah juga, pengetahuan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keimanan ternyata ya. Dia tahu dan dia percaya hal itu, jelas-jelas dia mengatakan di kalimatnya, tetapi di satu sisi dia membodohinya, dia mengingkarinya. Jadi ya tetap aja dia lakukan, atau bisa dikatakan ini langkah putus asanya dia juga gitu ya. Jadi mau dihalangi atau mau dengan cara apapun, dicelah sekecil apapun, tetap ingin dia lakukan. Supaya apa? Supaya tujuan dia menghambat dakwah Rasulullah SAW itu bisa tercapai. Kemudian hikmah yang kedua adalah bagaimana effortnya seorang iblis ya untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Ya, dia kan dalam kemaksiatan effortnya luar biasa gitu. Bahkan dulu kan dari sejak Nabi Adam gitu kan, dia menggoda sampai menipu. Ini juga sama gitu, dia melakukan sampai berubah wujud jadi manusia, entah manusia yang mana yang dia tiru, ikut ke dalam rapat, ikut mendengarkan gitu. Bagaimana dia sebetulnya ya seniat itu untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW, padahal jelas-jelas dia tahu bahwa Islam itu akan menyebar karena itu adalah janji Allah. Tapi di tengah celah, di antara celah-celah itu dia mencari celah-celah kecil dan mengeluarkan segala potensi dia agar tujuan dia dalam kemaksiatan itu tercapai. Dan bukan hanya iblis ya, ini kaum Quraisy juga sama. Mereka para petinggi itu sampai meluangkan waktu, meluangkan pikiran, memberikan harta, berinfak lah, tapi di jalan kemaksiatan gitu. Mereka melakukan semua pengorbanan itu untuk bermaksiat kepada Allah, bermaksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, teman-teman, sebetulnya hakikatnya manusia itu memang fitrahnya dia berkorban untuk sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang tujuan dia gitu. Berkorban waktu, berkorban tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan emosi dan sebagainya gitu ya, untuk sesuatu yang jadi tujuan hidupnya. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa kita saja yang berlelah-lelah dalam kebaikan. Kita yang berlelah-lelah mengorbankan banyak tenaga dalam dakwah, banyak waktu dalam dakwah gitu. Seolah-olah kita merasa kita lelah-lelah sendirian gitu. Nah, jangan salah, mereka yang bermaksiat pun mereka mengorbankan segalanya gitu. Hanya bedanya kita ada di jalan yang benar, insya Allah, ada di jalan kebaikan, ada yang jalan diridhoi, yang
sebelah lagi mereka ada di jalan yang jelas-jelas tidak Allah ridhoi. Jadi sama-sama lelah, sama-sama capek, sama-sama berkorban, sama-sama butuh biaya, sama-sama butuh waktu, sama-sama butuh curahan pikiran. Nah, masalahnya kita mau pilih jalan yang mana? Kita bermaksiat juga sama berkorban. Jadi jangan dikira kalau contoh kekiniannya ya, mereka misalnya yang mendakwahkan, mereka yang propaganda, mereka yang mempropagandakan tentang LGBT, mereka yang propaganda feminis, mereka yang propaganda tentang menuhankan uang, menuhankan bisnis, mereka juga sama. Mereka butuh pengorbanan, mereka butuh membutuhkan pekerjaannya itu, butuh effort dari mereka. Sama. Nah, kita kebalikannya. Kita sama juga butuh segalanya untuk dikorbankan agama ini, ya butuh pengorbanan kita, tetapi apa yang kita korbankan itu akan Allah ganti dengan apa? Dengan pertama pasti dengan keridhoannya, yang kedua ya pahala yang nanti akan kita jemput di akhirat kelak. Kalau mereka, apa yang akan mereka terima gitu. Jadi sama-sama capek. Jadi ya itu pilihan, kita mau di mana, di sana capek, di sini capek. Jadi mau di sana makan hati kan, bagaimana kesalnya Abu Jahal kan, bagaimana kesalnya iblis ini sampai ikut niat banget gitu, sampai ikut rapatnya manusia di Darun Nadwah. Mereka makan hati juga, mereka Hindun ketika sebelum masuk Islam dia juga sakit hati, dia nangis ketika kehilangan keluarganya, sama gitu. Kita juga menangis, kaum muslimin juga menangis ketika Rasulullah SAW kehilangan pamannya. Dan ya itu manusiawi, itu yang namanya hidup dunia seperti itu, tinggal kita pilihannya yang mana gitu ya. Jadi jangan merasa udahlah bermaksiat kayaknya nggak berkorban. Salah, sama berkorban juga. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah teman-teman mungkin tadi dengar ya bacaan-bacaan saya tentang perkataan iblis kepada orang-orang Quraisy, dari mulai dia dilarang masuk kan di pintu itu, di meja absen lah ya kalau zaman sekarang. Di pintu itu kan sudah dilarang masuk, kamu siapa gitu. Tapi teman-teman mungkin bisa perhatikan bagaimana perkataan iblis ya. Dia itu perkataannya lemah lembut, terus menyanjung-nyanjung, bahkan mengatakannya tuan-tuan di sini adalah orang-orang hebat dan sebagainya. Kata-katanya halus, bahkan ketika ditolak pun ya kata-katanya halus. Jadi kalau saya dari Najd, kalau saya bermanfaat di sini, kalau saya diperbolehkan masuk, saya mau masuk supaya bisa berpendapat gitu kan. Kalau saya tidak diperbolehkan, saya tidak memaksa dan sebagainya. Bahkan ketika menyanggah orang-orang yang berpendapat pun dia dengan kata-kata yang baik. Nah, di sini mungkin kita ya ambil hikmah dari mana saja ya, bahkan dari sikap iblis pun ya kita ambil hikmahnya gitu, kita ambil pelajarannya, karena hikmah itu adalah perhiasan kaum muslimin yang bisa kita pungut dari mana saja gitu. Nah, dari sikap iblis ini kita kenapa dia bisa diterima dengan mudah? Salah satu sebabnya adalah karena kata-katanya yang baik, yang tidak arogan, meskipun dia mengatakan dia ini adalah iblis ya, raja kekufuran. Dia ini kalau dia mengatakan saya adalah iblis, ya mungkin orang-orang Quraisy bakal nyembah dia gitu. Tapi dia tidak mengatakan itu gitu, dia tidak arogan. Ini bukan pujian ya, ini bukan pujian, tapi si iblis ini memakai taktik, memakai politik gitu supaya bisa diterima dengan mudah pendapatnya oleh orang-orang Quraisy. Bahkan setelah masuk pun malah dijadikan penasehat dalam rapat tersebut gitu. Jadi ini ya apalagi ini dalam kemaksiatan, apalagi dalam kebaikan. Saya kira pesan yang benar kalau disampaikan dengan baik itu akan nyampe, tapi pesan yang benar disampaikan dengan kalimat-kalimat yang buruk itu tidak akan nyampe, yang malah sebaliknya akan memperburuk citra kebaikan itu sendiri gitu. Jadi ya bagaimana kita harus bersabar mengatakan sesuatu yang baik-baik saja gitu ya, dan
ya meskipun dibalas dengan cacian dan sebagainya, ya tetap harus mengatakan sesuatu yang baik. Ya kecuali beda lagi kondisinya kalau ada di dalam medan peperangan. Kalau ada di medan peperangan ya kalimat yang harus dikeluarkan, kalimat-kalimat yang tegas gitu ya, bahkan kepada musuh. Itu Rasulullah di perang pengepungan Bani Quraidah, itu Rasulullah juga mencela, bukan mencela ya, tapi mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu, wahai keturunan monyet gitu. Tapi beliau kan mengatakan itu berdasarkan Al-Quran gitu, berdasarkan Al-Quran, peristiwa yang hari Sabat itu. Nah, ya latar belakangnya, wah ini jadi panjang ya cerita Bani Quraidah. Latar belakangnya karena memang pengkhianatan yang luar biasa dari Bani Quraidah. Kalau musuhnya biasa-biasa saja, maksudnya tidak sampai berbuat sejahat yang dilakukan oleh Bani Quraidah, pasti Rasulullah juga tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dan Rasulullah itu sekali-kalinya itu saja mengatakan hal yang seperti itu. Tapi sahabat-sahabat yang lain, dan itu tidak dilarang oleh Rasulullah SAW untuk bersikap sombong, bahkan dibolehkan dalam peperangan. Tapi ini kan konteksnya kita dalam berdakwah ya, konteksnya kita dalam kehidupan yang biasa gitu. Ya tidak boleh mengatakan sesuatu yang buruk meskipun konteksnya baik. Tiba kita di keputusan rapat yang tertutup. Itu apa sih yang diambil? Saya kira teman-teman juga sudah pada tahu ya, ini keputusan mana nih yang diambil gitu. Tetapi intinya dari semua usul-usul yang diberikan oleh para pembesar-pembesar Quraisy yang berkumpul di Darun Nadwa ini, semuanya tidak ada yang diterima. Jadi ditanyakan oleh Abu Jahal sebagai pimpinan rapat waktu itu, dia bertanya kepada si penasehat tadi, bagaimana gitu ya, dan kata si penasehat tadi, usul itu belum ada yang bisa diterima. Coba kalian pikirkan lagi usul yang lebih matang gitu. Ya kalau dipikir kenapa nggak dia sendiri ya yang mikir? Berarti kan nggak secerdas itu juga ya. Jadi dia ingin rencana yang sangat sempurna, tidak ingin ada kesalahan gitu. Karena dia tahu kesempatannya hanya satu kali ini saja untuk bisa membunuh Rasulullah SAW. Dan usul yang terakhir ini disampaikan oleh Abu Jahal sendiri, yaitu ini usulnya panjang sekali. Ini Abu Jahal dan Abu Lahab yang berbicara. Di akhir-akhir rapat, Abu Jahal dan Abu Lahab sendiri yang berbicara, dan kalimatnya sangat panjang. Jadi kayak pidato lagi gitu ya. Ini ada 2 halaman. Tetapi intinya Abu Jahal itu mengusulkan sebagaimana yang nanti dikerjakan gitu, dieksekusikan, yaitu mengepung rumah Rasulullah SAW, tapi dikepungnya itu oleh utusan, dipilih dari setiap kabilah itu satu orang pemuda yang hebat gitu. Kemudian orang-orang ini dari satu kabilah satu orang, dari setiap kabilah satu orang, itu terkumpul kan jadi banyak orang. Nah, orang-orang ini jadi satu tim yang nanti mereka tugasnya itu membunuh Rasulullah SAW. Jadi mereka mengepung dulu rumah beliau. Ketika keluar, jadi supaya tidak ada keributan gitu ya, ketika keluar langsung dibunuhlah. Dibunuhnya itu oleh semua, jadi langsung kalau pakai tombak itu ditusuk sama semua orang. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pertumpahan darah setelahnya. Jadi mereka takut juga ketika Bani Hashim dan Bani Muthalib ini menuntut balas atas kematian Rasulullah. Mereka juga khawatir gitu, khawatirnya terjadi perang saudara yang sangat panjang, yang sangat menyakitkan lah gitu bagi mereka. Dengan semua orang terlibat, Bani Hashim, dengan kemungkinan Bani Hashim dan Bani Muthalib menuntut balas itu menjadi kecil. Karena apa? Karena semua kabilah terlibat. Semua kabilah tidak terkecuali terlibat dalam pembunuhan itu. Semuanya terlibat sehingga kemungkinan untuk
membalas kemana? Mana mungkin mereka membalas satu Quraisy secara keseluruhan gitu. Dan usul inilah yang diterima dengan apa kayak raut bahagia gitulah sama si iblis tadi. Dia seneng banget dengar usul ini. Katanya, nah inilah baru usul, ini baru namanya usul gitu ya. Jadi yang tadi dia nggak sreg gitu, nggak, selalu ada kekurangan, selalu ada miss di sini, selalu ada miss di situ. Baru usul yang terakhir inilah yang diutarakan oleh Abu Jahal, dia sangat menyetujuinya. Ya terlihat ya, Abu Jahal ini benar-benar ya effortnya luar biasa, dari mulai hati, otaknya juga dia keluarkan, dia peras untuk merusak dakwah Nabi SAW, bahkan ini untuk membunuh. Bahkan iblis sendiri kalah. Iblis dari tadi itu cuman setuju, nggak setuju, yang ini jangan gitu, nanti gini, jangan gitu, nanti gini, jangan gini, nanti gitu. Cuman gitu aja kan. Iblis dia tidak mengutarakan pendapatnya. Tetapi Abu Jahal, dia sampai mengutarakan pendapat yang sangat, menurut iblis itu sangat perfect gitu. Seorang iblis aja kalah gitu ya sama Abu Jahal. Jadi luar biasa dia ke permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Makanya tidak salah kalau Rasulullah SAW menyebut dia sebagai bapak kejahilan, kebodohan. Padahal, jadi itu nama yang disematkan oleh kaum muslimin ya. Kalau orang Quraisy sendiri tidak kenal itu siapa Abu Jahal, mereka tahunya dia adalah Abul Hakam atau Amr bin Hisham. Dan akhirnya karena sudah didapat usul, sudah didapat kesimpulan gitu ya, sudah didapat keputusan, maka rapat itu ditutup dengan mengatakan, kalau di sini pimpinan rapatnya itu ketika Abu Jahal tadi ya, Abu Jahal itu sebelum memberikan usul, rapatnya itu dialihkan pimpinannya kepada Abu Lahab karena dia mau mengajukan usul dulu sebagai anggota mungkin ya. Jadi saya tidak tahu apakah memang ada ada aturan bahwa pimpinan itu hanya menampung gitu ya, tidak mengajukan usul. Sehingga pas dia mau mengajukan usul itu, dia serahkan dulu kepemimpinan kepada Abu Lahab. Maka Abu Lahab lah yang menutup rapat dengan mengatakan, demi berhala-berhala Latta dan Uzza, sungguh rapat kita yang mulia ini, mulia kata mereka ya, telah memutuskan suatu perkara yang tidak ringan. Yang tidak ringan kita kerjakan dan sangat penting bagi kita, serta masyarakat kita, yaitu membunuh Muhammad dan membinasakannya. Yang nyata-nyata memusuhi kamu, hai berhala Latta dan Uzza. Mungkin kalau kita ini lagi berdoa atau gimana gitu ya, maksudnya ini berdialog dengan Latta dan Uzza. Oleh karena itu, mudah-mudahan keputusan itu segera dapat dilaksanakan. Demi arwah orang-orang tua kita dan leluhur-leluhur kita, semoga keputusan rapat ini diberi berkah agar kita dapat melaksanakannya dengan semestinya. Akhirnya dapatlah Muhammad dan para pengikutnya segera lenyap dari bumi Makkah dan sekitarnya. Ini perkataan dan harapan yang tidak akan pernah terwujud sampai kapanpun. Lalu pimpinan rapat dikembalikan ke tangan Abu Jahal dan akhirnya Abu Jahal menutup rapat yang hebat ini dengan gembira gitu. Dan itulah teman-teman hasil pengamatan kita atau hasil kita membersamai ya. Menonton lah ya rapat yang diadakan oleh orang-orang Quraisy di Darun Nadwah. Apa yang terjadi di dalam rapat itu, tensinya juga kita merasakan bersama ya, vibes-nya juga kita rasakan bersama, dan selesai rapat itu menelurkan satu keputusan yang menurut mereka hebat. Dengan itu ya ditutup juga video ini karena sudah selesai. Insya Allah video berikutnya akan kita bahas langsung ke hijrahnya Rasulullah. Jadi ini masih di peristiwa kedua di tahun 622 Hijriah, yaitu hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Yathrib, ditutup dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke Yathrib. Hijrahnya Rasulullah sendiri ini terpotong dengan banyak sekali peristiwa, mulai dari keluar dari Mekah, kemudian nanti ada di Gua Thur, kemudian ada beliau bahkan perjalanannya hijrah sendiri itu mempunyai kisah yang khusus gitu ya. Jadi mungkin tentang hijrah ini akan
cukup panjang dibahas teman-teman, tetapi akan saya selingi juga dengan peristiwa-peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam, seperti kisah tentang perang antara Romawi dan Bizantium tahun 622 Masehi ini, yang videonya sudah di-upload gitu supaya nggak boring ya, jadi diselang-seling peristiwanya gitu yang terjadi di tahun ini, tahun 0 sampai 1 Hijriah. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.